Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Pembahasan kita kali ini masih terkait OCCRP yang menobatkan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia. Ya, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, ini kita ulas lagi ya. Kita ulas lagi agar masyarakat itu paham kenapa Pak Jokowi dinobatkan. Apa alasan Pak Jokowi dinobatkan oleh OCCRP ini? Kalau dalam negara kita itu LSM, itulah ya. Nah, siapa sebetulnya OCCRP ini? Dilansir dari Benpro ya, OCCRP itu didanai oleh Open Society Foundation punya George Soros. Siapa lagi yang didanai Soros di Indonesia ya? Ya itu tadi, Tempo Media. OCCRP dalam rilis profil organisasi mereka jelas menyatakan partner publish mereka itu di Indonesia itu adalah Tempo. Nah, sekarang saya tanya, media mana yang tajam terhadap Pak Jokowi? Udah tahu kan? Nah, udah ada dipikirkan kan? Ya itu tadi, Tempo. Tempo selalu menyudutkan Pak Jokowi, mengkritik Pak Jokowi dengan keras ya. Nah, jadi kita juga harus paham bahwa Tempo adalah salah satu partner publish ya. Ya, partner publish siapa OCCRP ini di Indonesia, perwakilan lah intinya ya. Pertanyaannya nih, apa dasar OCCRP itu menobatkan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia? Berdasarkan data kah? Nah, sekarang kalau Pak Jokowi itu terkorup, berarti kan yang terkorup melakukan tindak pidana lah ya, korupsi. Ya, sekarang adakah laporan ke KPK, adakah dakwaan terhadap Pak Jokowi yang sudah masuk ke KPK? Yang masuk Kejaksaan Agung? Nggak ada. Nah, jadi berdasarkan apa? Jadi berdasarkan persepsi. Ya, berdasarkan persepsi yang ya contohnya seperti ini. Berdasarkan persepsi, berdasarkan penilaian ya, penilaian saja. Apalagi OCCRP ini menambah Pak Jokowi itu berdasarkan voting. Ya, bukan berdasarkan data sama sekali. Data mereka itu hanya persepsi saja dari publishing mereka, perwakilan mereka di Indonesia, yaitu tadi Tempo. Tempo seperti yang kita ketahui, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, sekarang tanggapan Irma Chaniago terkait penobatan Pak Jokowi ini seperti apa? Nah, kita simak dulu videonya ya. Irma Chaniago menanggapi OCCRP ini yang menobatkan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya di Irma Suryani Bicara. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa Presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun
yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut, ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa, ya, menikmati, ya, aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi tidak ada dasar, ya, bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal, ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja, dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Salam keindonesiaan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Ibu Irma Chaniago, ya. Pak Jokowi tidak tersandung kasus BLBI, Pak Jokowi tidak menjual aset negara, tidak menjual Indosat ke pihak asing. Sekarang kita balik tanya, siapa sih yang tersandung kasus BLBI? Ayo, udah tahu kan? Siapa sih yang menjual aset negara, yang menjual Indosat? Udah tahu kan? Nah, sekarang kita mendengarkan penjelasan nih salah satu orang yang selalu mengkritik Pak Jokowi, ya. Perdebatan antara Noel Ebenezer dengan Bivitri terkait penobatan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia, ya. Kita dengarkan dulu, kita reaction videonya berikut ini, ya. Kalau Mbak Bivit, analisisnya bagaimana menangkap nama Pak Jokowi ini masuk? Menurut Anda, hal apa yang kemudian nama Pak Jokowi ini bisa muncul masuk dalam nominasi itu? Analisisnya gimana Mbak Caya? Pertama gini, kita harus pahami report atau laporan-laporan seperti ini adalah persepsi. Sama kayak IPK ini sebentar lagi akan keluarkan indeks persepsi korupsi. Dan banyak lagi, bahkan Kompas, Litbangnya juga sering melakukan persepsi-persepsi publik itu seperti apa. Jadi bacalah dengan cara itu. Kalau secara metodologi salah, silakan kritik metodologinya. Tapi untuk buru-buru bilang ini pasti konspirasi, propaganda, dan lain sebagainya, itu saya kira bukan sikap keilmuan yang baik juga begitu ya. Tapi yang kedua juga kita harus soroti kenapa nama itu muncul. Jangan lupa apa yang terjadi tahun lalu, dan kita kan tahun baru nih ya. Tahun lalu itu kan luar biasa ya, bagaimana hukum dimanipulasi dengan putusan 90, yang kita bilang saja skandal Paman Usman begitu ya, yang merusak seluruh sendi-sendi negara hukum dan juga sistem politik kita, yang mungkin di mata Bang Noel tidak bisa diterima, karena tentu saja kita harus sebutkan juga Bang Noel ini selain Jokowi mania juga sekarang jadi wakil menteri ya, jadi ada balas jasa terhadap apa yang sudah dilakukan selama tahun lalu, tahun politik itu. Tapi yang dibaca oleh publik yang berbeda pandangan dengan Bang Noel adalah ada kerusakan hukum yang luar biasa, dan barangkali ini yang dipersepsikan oleh para jurnalis yang ikut voting dalam proses itu. Dan ini kan kita mesti... Sebentar. Ya, jadi alasan Jokowi masuk terdaftar tokoh terkorup itu berdasarkan persepsi publik. Dan yang sangat mengejutkannya lagi, berdasarkan voting, ya, bukan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan bukti Pak Jokowi itu melakukan tindak pidana korupsi, ya. Dan ya itulah penjelasan dari orang yang tidak suka terhadap Pak Jokowi, ya. Nah, ini kita lanjut lagi, ya. Lihat juga laporan dari banyak media massa internasional tentang Indonesia sangat kritis, banyak sekali. Cuma di Indonesia sendiri saja yang masih belum mau mengakui situasinya.
Bib, gue sedikit terusin. Balas politik apa yang dilakukan Jokowi? Ini gue ini diterorisin di rezimnya dia. Gue dipecat dan dipermalukan secara politik. Bahkan hak perdata gue dicabut tuh. Gitu loh. Kalau kemudian dibilang balas budi politik yang mana? Gue dihina di republik ini. Gue diterorisin. Ya nanti itu kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, tapi kita harus melihat juga Jadi gini, kenapa jangan ada dianggap bahwa pandangan yang berbeda Pak Jokowi yang masih nggak balas menganggap politik. Jokowi itu Tidak tokoh ada balas bangsa. politik. Nggak ada balas politik. Gue Ya, ini dihina di bangsa ini, gue diteroriskan, kemudian silakan, hak mungkin. perdata gue dicabut. mungkin saja Betul. begitu, tapi ada kontras yang luar biasa di antara kita ketika Bang Noel masih bilang Jokowi tokoh bangsa. Sementara banyak sekali pandangan di publik yang bukan bagian dari rezim yang mengatakan ini loh dosa-dosa Jokowi seperti ini, Ya, nggak terutama apa-apa. pada pemilu kemarin. Dan tidak ada yang sedikit pun gue melarang atau menyangga apa yang disampaikan kawan-kawan. Ya nggak apa-apa, itu hak kritik kawan-kawan, itu hak demokrasi kawan-kawan untuk menyampaikan pandangan politiknya, pandangan kritisnya, dan kita tidak larang. Tapi kemudian ada ofensif dari luar didasari oleh persepsi, kemudian investigasi yang nggak mendasar, yang itu membuat kita sebetulnya nggak bisa. Apa yang dilakukan itu serangan terhadap bangsa ini, bukan terhadap Jokowi menurut saya. Dan jangan sampai kita proksi-proksi luar ini malah bisa mempengaruhi opini, membuat narasi-narasi yang menurut saya malah menyesatkan kita sebagai warga bangsa gitu loh, Fit. Kalau kemudian diungkit begini, karena belum lama ini sebelum siaran ini Bang, ICW sempat menyampaikan juga pandangan mereka atas nama Jokowi masuk dalam nominasi itu. Salah satunya adalah upaya pelemahan KPK lewat revisi undang-undang. Menurut Anda beralasan nggak itu? Nah itu bagus. Nah dari sudut pandang kawan-kawan ICW ini loh, karena lemahnya KPK dan sebagainya, kita senang aja, nggak masalah, gitu loh. Nah, kemudian yang buat kita marah itu kok disandingin dengan Bashar al-Assad, kemudian pemimpin dari Afrika mana itu, kan ini gila bangsa ini kok nggak merasa dihina. Ya, Tuh ya, gila kalian kok tidak merasa dihina ya. Ini bukan penghinaan terhadap Pak Jokowi, tapi penghinaan terhadap negara ya. Penghinaan terhadap Indonesia ya, bangsa Indonesia. Masa sih ya Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, itu disandingkan dengan Bashar al-Assad dan pemimpin-pemimpin dunia lainnya termasuk tokoh terkorup di dunia ya. Aneh, bangsa ini kok nggak merasa dihina. Patut dipertanyakan nasionalis kalian itu seperti apa ya. Mantap nih. menurut saya Dengan, sih kita objektif aja. Saya tidak merasa, saya tidak punya nasionalisme sempit ya. Menurut saya kita objektif aja. Itu kan pembelaan kalian itu, pembelaan ya. Ya, mereka tidak menjelek-jelekan bangsa ini. Mereka sedang menyoroti bahwa ada seorang tokoh yang dianggap luar biasa di Indonesia, tapi sebenarnya dia punya dosa-dosa yang sebenarnya perlu dibongkar oleh para jurnalis investigasi ini, yang pengadilan tidak mampu juga membongkarnya karena bahkan dalam banyak kasus pengadilannya justru sudah terkooptasi seperti waktu putusan 90 itu keluar. Situasinya harus dibaca seperti itu, jadi jangan dengan kacamata nasionalisme yang sempit. Gue Pit, gue ini bukan seorang ultranasionalis, gue orang yang paling rasional lah dalam melihat kritikan-kritik. Macam dia lebih-lebih dari Tuhan ya, tahu dosa-dosa Jokowi ya. Kita ini semangat demokrasi, gue masih punya semangat untuk menjaga demokrasi lebih baik, tapi kemudian ada ofensif dari luar ya, kita bisa berbeda dalam sudut pandang ini. Tapi sekali lagi, ini bukan soal gue seorang ultranasionalis lah ya, orang yang sangat rasional dalam berpikir gitu. Dan Kemudian sesungguhnya kawan-kawan kalau menurut mengkritik Anda dari Bang sudut Noel, pandang. selama Pak Jokowi jadi presiden itu semangat anti korupsi seperti apa sesungguhnya dibangun yang bisa membantah penilaian dari OCCRP ini? Gini, saya sih sepakat dengan misal kayak kawan-kawan menyampaikan terkait undang-undang MK terus apa, ya nggak apa-apa, itu bagian kritikan yang bagus gitu loh. Dan bahkan saya termasuk bagian kawan-kawan yang mengkritik hal itu gitu loh. Saya banyak hal yang kita lawan saat itu, banyak hal kok. Dan Bivitri sama secara sudut pandang dengan kita yang ada di ya kayak saya beginilah. Ya, itu dia tadi sudah kita saksikan ya. Udah kita saksikan di video sebelumnya juga sudah kita jelaskan siapa itu OCCRP. Apa alasannya menetapkan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di dunia ya. Sekarang balik lagi. Mereka bukan hanya
menghina Pak Jokowi, tapi menghina bangsa ini. Masa sih Pak Jokowi disandingkan dengan Bashar al-Assad dan pemimpin dunia lainnya yang termasuk salah satu tokoh terkorup di dunia, ya. Sangat-sangat kejam, ya. Bagi kalian masyarakat Indonesia, patut dipertanyakan jiwa nasionalis kalian kalau tidak merasa dihina, ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini, ya. Semoga kita semua tercerahkan dengan adanya video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.